Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membuka, menerangi dan membimbing kami, agar kami dapat menangkap inti pesan sabda-Mu yang hendak kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah sabda-Mu itu sungguh menjiwai kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang hidup di zaman sekarang ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan bersama diambil dari bacaan pertama, bacaan harian pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai 28 yang berbunyi demikian. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pasti kita kenal pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebuah pepatah yang tetap mempunyai makna mendalam untuk kehidupan hingga saat ini. Sebuah pekerjaan berat akan terasa ringan kalau dikerjakan secara bersama. Sebaliknya akan terasa berat kalau dilakukan seorang diri. Maka arti di balik pepatah ini adalah betapa indahnya hidup bersama, bahu-membahu, saling membantu. Hakikat hidup manusia seharusnya seperti itu. Tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri seperti sebuah pulau yang kokoh berdiri sendiri, tetap bermanfaat di dalam dirinya sendiri. Hidup manusia tidaklah demikian. Hidup manusia hanya akan berarti di dalam kebersamaan dengan orang lain. Hal serupa dialami oleh Apolos
dan teman-teman dalam tugas mewartakan Yesus. Mereka yang mereka imani di tengah bangsa-bangsa, seperti yang kita dengar dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Ketika Apolos berada di Efesus, beberapa jemaat di sana membawanya ke rumah, melengkapi pengetahuannya tentang Yesus yang terus diwartakan. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Apolos yang sudah mengenal Tuhan dan memiliki pengetahuan yang cukup juga tentang Tuhan, ternyata dengan rendah hati tetap mau menerima masukan, kritikan, demi semakin bertumbuh kembangnya pewartaan Injil itu. Itu artinya bahwa kerjasama dalam pewartaan Injil ini harus tetap diusahakan. Dengan kerjasama kita akan saling melengkapi satu sama lain, sehingga pewartaan Injil itu semakin berdaya guna. Dan itulah yang dialami oleh para murid pada zaman umat perdana itu. Mereka saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, bersatu satu sama lain, saling mendukung untuk mewartakan Injil, sehingga Injil dalam waktu yang singkat semakin tersebar luas di kalangan masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dialami oleh Apolos dan para murid Tuhan lainnya seperti dikisahkan dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, yaitu mereka saling mendukung, saling bekerja sama, bersatu dalam pewartaan Injil. Masih terus kita butuhkan untuk hidup pewartaan Injil di zaman sekarang. Karya-karya pelayanan gereja hanya akan berdaya guna, hanya akan bisa menjangkau seluruh umat beriman apabila seluruh anggota-anggota persekutuan di dalam gereja itu saling bekerja sama satu sama lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tanpa kerjasama, daya pewartaan Injil di tengah-tengah dunia pasti akan mengalami kemerosotan. Tetapi dengan adanya kerjasama satu sama lain, saling mendukung sesuai dengan kapasitas dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka yakin dan percayalah bahwa daya pewartaan Injil akan semakin bergema, dan dapat kita bayangkan bahwa dunia akan semakin diwarnai dan dijiwai oleh semangat Injil itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita saling mendukung, saling bekerja sama untuk pewartaan karya-karya pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat, sehingga daya jangkau pelayanan gereja dalam mewartakan Injil semakin tersebar dengan luas karena didukung oleh kerjasama oleh semua anggota-anggotanya. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk saling bersatu kokoh kuat, saling mendukung satu sama lain dalam kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.